Hidroponik itu alternatif dalam bercocok tanam. Yang tadinya medianya kita tahu tanah ya, sekarang diubah menjadi air, berupa air. Karena dianggap kalau tanah rentan akan jamur dan sebagainya. Jadi kalau air itu lebih aman. Jadi sebenarnya alternatif bercocok tanam. Selain tadi ya, lahan dia lebih efisien dibandingkan tanah gitu. Jadi itu. Kalau alat dan bahan untuk hidroponik yang ibaratnya bisa buat pemula gitu kan? Itu apa Pak? Misalnya apa aja gitu? Kalau pemula sebenarnya sistem wick ya. Jadi ada namanya sistem wick. Kalau sistem wick itu dia pakainya bisa pakai botol air mineral biasa yang sisa-sisa sampah itu ya. Kita bisa pakai itu paling sederhana. Cuman memang yang memang harus dipunya itu nutrisinya. Karena nutrisi di hidroponik itu sifatnya berupa senyawa kimia yang dilarutkan di air. Jadi kalau dibilang sederhana karena alatnya cuma botol sama air dan si nutrisinya. Sebenarnya simple. Jadi kalau pemula sistem wick paling aman gitu ya. Kalau metode-metode di hidroponik kan tadi ada wick. Iya. Apalagi Pak yang bisa Oke, ada 3 ya. Yang paling sederhana wick. Jadi sistem sumbu. Jadi nggak ada aliran air, nggak ada pompa. Tapi kalau yang sistem berikutnya ada NFT. NFT itu nutrien film teknik. Jadi dia bentuknya aliran nutrisi. Jadi si airnya mengalir, makanya ada pompa. Jadi ada pompa yang dipakai untuk memompa air ke atas. Nanti airnya turun dari atas ke bawah, kembali lagi dan berputar, bersirkulasi. Kalau satu lagi namanya DFT. Kalau DFT ini konsepnya dia pakai pompa, tapi dia ada penampungan airnya. Jadi ketika listrik mati, dia aman, airnya nggak bakal hilang. Kalau NFT mengalir terus tiba-tiba listrik mati, ya udah airnya turun ke bawah semua. Nanti di setiap pipanya kosong. Kalau di DFT ada penampungan air. Jadi ketika air tetap mengalir, mesinnya mati, air tetap tertampung, jadi nggak mati, tumbuhannya aman gitu. Menurut Bapak hidroponik ini efektif gak sih Pak untuk kayak keterbatasan lahan, apalagi kita kan di ibu kota? Yes. Oke. Kalau dibilang efektif tentunya iya ya, karena kan tapi tanaman paling aman kan sayur ya, tanaman sayur. Jadi memang sekarang itu melihat kondisi lahan yang minim ya, ini menjadi alternatif bagus untuk efisiensi lahan. Kan kita lihat lahan di Jakarta sudah menipis, ini bahkan bisa dilakukan di tempat yang sempit pun bisa, asalkan cahaya matahari cukup ya. Intinya sih itu, asalkan cahaya matahari cukup, naungannya cukup, ini efisien banget. Bahkan kita bisa menanam cukup banyak sayuran dengan teknik hidroponik ini dibandingkan kita butuh lahan tanah yang luas gitu ya. Efisien. Jadi ini dibilang sih bagus, efisien. Berarti selain sayuran bisa nggak Pak ditanamnya tanaman lain selain sayuran? Oke. Kalau hidroponik sendiri paling aman untuk pemula sebenarnya sayuran dulu, karena kalau buah itu butuh nutrisi yang sangat banyak. Kan punya takaran nutrisi masing-masing ya. Sayuran punya sekian ppm, tapi kalau buah, sayuran yang menghasilkan buah, hidroponik bisa, tapi tadi nutrisinya harus cukup tinggi, cukup banyak. Memang sebenarnya amannya kalau memang mau buah di tambula pot aja, tanam buah dalam pot, tapi mediumnya bukan air lagi, tetap pakai medium tanah. Pupuk juga ya? Iya, pupuk juga. Di hidroponik bisa, tapi tadi nutrisi harus tinggi. Makanya hidroponik banyak lebih ke sayuran, tanaman sayur dibandingkan tanaman buah ya. Itu. Untuk tempatnya sendiri nih Pak, ini hujan itu terus juga kan pasti vitaminnya juga larut. Betul. Tempat yang efektif buat naruh ini biar kena cahaya matahari juga gimana? Oke. Ya tadi ya, tempat boleh sempit boleh luas asalkan cahaya matahari tercukupi. Berarti yang ada naungan hujannya, artinya tidak tembus air hujan dan dia tembus matahari. Jadi tetap ada atap yang bisa tembus cahaya matahari. Jadi aman, kena hujan dia nggak larut nutrisinya, tapi matahari bisa full dapet. Jadi sebenarnya kalau hidroponik itu memang harus kena matahari langsung. Kalau nggak nanti tanamannya jadi apa istilahnya kutilang ya. Dia panjang tapi daunnya sedikit, kuning, pucat karena minim cahaya. Kalau kelemahan di saya ini
hujan, karena kita nggak punya naungan hujannya. Jadi kalau ada nih aman sebenarnya. Bisa sih kalau kita mau nutrisi dikasih terus tapi boros kan, ya. Itu kendalanya. Itu udah mulai kuning kan? Untuk biayanya sendiri Pak, menurut Bapak relatif mahal atau Kalau yang sederhana sih enggak ya. Sekarang starter kit untuk hidroponik yang pakai sistem WIC itu udah dijual dengan netpotnya ada, baki baskomnya ya, dengan bibitnya ada, itu sih masih relatif murah, nggak nyampe ratusan ribu kok. Jadi kalau yang pemula sih murah. Kalau yang memang mau yang expert lebih lagi dengan mengandalkan, maksudnya nggak do it yourself ya, kalau dia bikin sendiri dengan yang ada di sekitarnya sebenarnya sih hemat. Tapi kalau yang memang mau beli jadi ya yang bagus ya ada yang mahal juga. Tergantung juga sih sebenarnya mau pakai sistem apa. Kalau pakai sistem sederhana yang di ibu-ibu RT itu banyak yang pakai sistem sederhana, biayanya nggak mahal karena kebanyakan pakai sistem WIC aja. Kalau WIC itu controllingnya sebenarnya gampang, cuma ngukur nutrisi tinggal. Cuman kendalanya takutnya ada jentik nyamuk aja. Tapi biasanya jentik nyamuk sih nggak hidup kalau ada nutrisi kimia di dalamnya itu. Jadi kalau dibilang mahal, tidaknya sih relatifnya tapi lebih yang terjangkau. berarti dia bisa dijangkau oleh semua? Wah, sangat bisa. Apalagi sistem WIC. Gitu. Terus kalau misalnya nih Pak, manfaat dari hidroponiknya sendiri dibanding dengan konvensional apa? Tadi kalau konvensional pakai tanah itu cenderung banyak ibaratnya kontaminasi ya, dari bakteri, jamur, akhirnya tanahnya itu kurang produktif. Kalau yang hidroponik ini cenderung lebih aman karena kan tadi sistemnya itu menggunakan air berupa aliran ataupun ditampung, nutrisinya juga kita takar, jadi kontaminasi itu lebih minim dibandingkan pakai yang medium tanah. Di luar dari itu juga efisiensi lahan tadi, jadi lebih tepat lah untuk dilakukan di zaman sekarang yang minim lahan ya. Makanya sekarang kan urban farming itu lagi digalakan ya, penanaman bercocok tanam di perkotaan itu lagi digalakan lagi. Untuk hasil panen Pak, itu lebih perbedaannya dengan hasil panen yang konvensional tuh apa? Terus juga lebih sehat gak sih Pak daripada yang konvensional atau gimana? Nah ini dia, ada yang bilang hidroponik organik ya, padahal kenyataannya semi organik. Kenapa tetap kita melarutkan zat kimia? Nah, kecuali memang nutrisinya kita buat secara alami, nggak dari senyawa kimia yang dilarutkan, itu baru mungkin dia dibilang lebih produktif, iya, karena lebih sehat. Kalau yang pakai medium tanah kan tadi gue bilang karena dia rentan kontaminasi, akhirnya banyak pestisida yang dipakai, herbisida yang dipakai. Nah itu yang akhirnya menyebabkan dia menjadi agak berbahaya. Tapi kalau hidroponik lebih aman karena tadi takaran nutrisinya kita atur, walaupun memang nggak pure organik ya. Kalau pure organik Bapak bilang sih enggak, ini semi organik karena masih tetap ada zat kimia yang dilarutkan gitu. Berarti secara pengertian Bapak tadi yang hidroponik tuh lebih bersih lah ya Pak daripada? Iya, lebih bersih, lebih tadi ya tingkat higienitasnya sama kontaminasi tadi lebih minim dibandingkan pakai medium konvensional tanah. Apalagi kan pupuknya pupuk kandang, otomatis kan banyak bisa jamur yang ikut ke situ ataupun bakteri yang terbawa dari kotoran hewannya dan sebagainya. Kalau ini kan airnya jelas, bersirkulasi, ada nutrisi yang dilarutkan, cuman tadi kelemahannya ya semi organik aja sebenarnya. Kecuali mau buat sendiri nutrisinya. Kalau buat sendiri nutrisinya tuh gimana? Bisa, cuman memang prosesnya agak ribet dan butuh waktu panjang buat ngasilin produk nutrisi sendiri. Saya sendiri belum pernah coba karena ya gitu butuh waktu ya. Kan kita mau yang instan-instan aja. Gitu. Mungkin situ aja. Sip. Ya, Pak. Ya, sama-sama.